Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Salam sehat, salam hebat luar biasa buat siswa kelas 5. Pada pertemuan ini kita kembali belajar mata pelajaran PKN, materi tentang keragaman sosial budaya bangsa Indonesia. Kita perhatikan masing-masing di slide layar HP. Materi pembelajaran PKN tentang keragaman sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, kekayaan sosial budaya yang ada di Indonesia ini sangat beragam coraknya. Mulai dari bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, sampai dengan upacara adat. Nah, dapatkah kamu menyebutkan penamaan dari masing-masing keragaman budaya tersebut? Nah, ayo bacalah penjelasan di bawah ini dengan seksama. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah bahasa daerah. Dalam berkomunikasi, setiap suku bahasa menggunakan bahasa dengan ciri khasnya masing-masing. Dengan kata lain, bahasa daerah mencerminkan identitas atau asal-usul penggunaannya. Jadi seperti contohnya di Kupang saja, di NTT saja ini memiliki banyak sekali ragam bahasa daerah. Bahkan dikutip di sebuah jurnal itu mengatakan bahwa NTT ini kurang lebih mempunyai 70 bahasa, dan yang paling banyak itu adalah dari Papua. Papua itu kurang lebih ada 300 bahasa, 340-an bahasa. Nah, banyak sekali ragam bahasanya. Nah, ini sama-sama mempunyai ciri khas. Nah, seperti contoh di bawah ini. Ya, dalam bahasa Indonesia, kata dia itu dalam bahasa Jawanya piembakipun, yaitu ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak juga beda, ya, bahasa Bugisnya juga beda. Pakaian pun begitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya pakaian, kalau bahasa Jawanya kelambi, ya. Kalau bahasa Sundanya kawai, kalau bahasa Maduranya juga kalampi, ya. Kalau bahasa Kupangnya ya kurang tahu ya apa bahasa Kupangnya, pakaian. Nah, silahkan cari tahu sendiri masing-masing daerah, ya. Ada yang bahasa Rote pakaian apa, bahasa ND pakaian itu apa, ya, silahkan. Itulah keragaman bahasa. Nah, keragaman bahasa daerah menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita berbangga diri dan terus melestarikan penggunaan bahasa daerah. Yang kedua yaitu bahasa adat, rumah adat, ya, mohon maaf, rumah adat. Nah, kekayaan budaya Indonesia juga terlihat dari keanekaragaman rumah adat. Nah, setiap rumah adat itu memiliki ciri khas masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi geografis, budaya, dan kepercayaan yang ada. Nah, terdapat banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Apa saja kah itu? Yuk, berikut nama-nama rumah adat yang tersebar di berbagai Indonesia. Ini salah satu contohnya. Ya, rumah adat Gadang itu dari mana? Dari Sumatera Barat. Ada rumah Limas itu dari mana? Sumatera Selatan. Ada rumah Joglo dari Jawa Tengah. Ada juga yang dari Jawa Timur, ya. Gapura Candi Bentar dari Bali. Ini macam-macamnya, ya. Kalau Nusa Tenggara Timur di sini tercatat yaitu Sao Alamosa, Lakitana, dan Umabokulu. Nah, itu. Jadi banyak sekali, ya. Silahkan kalian pelajari satu-satu di materi yang sudah Bapak kirim di WA. Kemudian yang ketiga yaitu pakaian adat. Nah, keanekaragaman suku yang ada di Indonesia turut mempengaruhi keanekaragaman adat setiap suku, dan Sabang sampai Merauke memiliki corak dan ciri khas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus melestarikan dan mengetahui macam-macam pakaian adat. Saya rasa semua yang siswa-siswa yang ada di sini pasti mempunyai suku dan adat masing-masing. Contohnya, misalkan Abdul, ya, dari mana? Dari Bugis. Pasti suku Bugis itu ada bahasa tersendiri, ada rumah adat tersendiri, dan juga ada pakaian adat tersendiri. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya lagi Cahaya dari Timur, ya, misalkan, ya, pakaian Timur apa khasnya, harus tahu seperti itu, ya. Bapak juga dari Madura, pakaian adatnya apa, misalkan seperti itu, bahasanya apa, ya, itu ada sendiri. Nah, silahkan kita pelajari masing-masing di sini. Contoh.
Contohnya ini baju bodo, ini dari Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian kita lanjut ke tari daerah. Nah, kita ketahui bahwa bangsa merupakan bangsa yang berbudaya dan memiliki daya kreasi seni yang tinggi. Hal ini terwujud dalam gerakan tari-tarian tradisional yang dihasilkan. Uniknya, setiap daerah itu memiliki tarian khas masing-masing. Nah, berikut ini adalah nama-nama tari tradisional dari 34 provinsi di Indonesia. Kita lihat banyak sekali contohnya. Tari sembah, tari melinting itu dari Lampung, tari golek, ayun-ayun itu dari Jogja, terus tari reok Ponorogo, tari remo ya itu dari Jawa Timur, tari kecak, tari pendet itu dari Bali. Nusa Tenggara Timur apa? Tari carana, tari bidu, tari kataga, ya, macam-macam ya. Silahkan, dan masih banyak lagi yang disebutkan ini hanya contoh yang mewakili dari sekian banyaknya tari daerah masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu lagu daerah. Lagu daerah ini di wilayah Indonesia sangat juga beragam. Setiap suku itu memiliki lagu daerahnya masing-masing. Salah satu contohnya di bawah ini ya, bisa kita baca bersama-sama. Contohnya Manuk Dedali, itu dari Jawa Barat. Kemudian Indung-Indung itu dari Kalimantan Timur. Kemudian Una Kapita dari Maluku Utara. Ya, ini dari Nusa Tenggara Timur apa? Potong bebek angsa. Oh. Boleh lebo. Anak kambing saya. Itu dari Nusa Tenggara Timur. Nah, itu contoh-contoh. Nah, dari contoh-contoh di atas kita dapat mengetahui bahwa sangat beragamnya sosial budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menjaga serta melestarikan tradisi dan budaya bangsa itu sendiri, ya. Sehingga bangsa majemuk telah menunjukkan bahwa sekalipun hidup di dalam keragaman, masyarakat tetap hidup rukun, saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa toleransi. Ingat, penutup dari Bapak adalah toleransi. Di tengah keberagaman sosial budaya, siswa-siswi SD Negeri Ueba 3 khususnya kelas 5 harus selalu toleransi. Baik, cukup sekian penjelasan dari Bapak terkait dengan keragaman sosial budaya bangsa Indonesia. Silakan kerjakan tugas yang Bapak kirim melalui link tugas harian di grup WA. Terima kasih. Semangat belajar, jangan lupa menjaga protokol kesehatan supaya aman dari ancaman virus corona. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.